Mbak Melia ya. Kalau saya Yuni Amelia Putri, Ibu Mbak Melia juga bisa panggil saya Ibu Gina. Itu Gina. Bagaimana ini kabarnya Mbak Melia? Alhamdulillah baik sih Bu, tapi ya agak gimana ya, jenuh juga sih di rumah gara-gara pandemi ini. Jadi ya baik, fisik saya baik, tapi pikiran saya stres, nggak bisa kemana-mana itu ya. Ya memang kan ini masa-masa yang sangat sulit gitu ya Mbak Melia untuk semua orang juga. Kita baru memulai hal yang baru seperti itu di sini. Yang tadinya beraktivitas, sekarang jadi di rumah gitu ya. Kesibukannya apa ini? Kalau saya sih selama pandemi ini kuliahnya di rumah, karena ya kan nggak boleh ke kampus ya Bu, jadi kuliah online. Ya kegiatan di rumah udah gitu aja sih. Oh gitu. Jadi Mbak Melia kesini sudah meluangkan waktu, berarti ingin melakukan konseling nih dengan saya. Iya. Apa sebelumnya sudah pernah mengikuti konseling? Kalau mau mengikuti konseling sih belum, tapi saya sedikit tahu tentang konseling karena teman-teman saya itu kan pada nyaranin saya kesini. Katanya kan saya suka curhat nih Bu sama teman saya kalau ada masalah begini-begini. Terus saya tuh disuruh datang ke konselor, katanya kamu loh ke konselor biar nanti tuh dibantu menyelesaikan masalahmu gitu Bu. Berarti sebenarnya sedikit paham nih dari temannya Mbak Melia ya, tapi di sini saya mau menjelaskan bahwa konseling ini ya ada benarnya proses pemberian bantuan gitu. Saya sebagai tenaga profesional atau disebut konselor, Mbak Melia sebagai konseling. Jadi saya konseling namanya. Iya, konseling itu adalah orang yang mempunyai masalah atau sedang terhambat gitu, sesuatu yang terhambat dan tidak bisa menyelesaikannya. Nah, di sini saya menjadi fasilitator atau membantu Mbak Melia untuk menyelesaikan masalahnya. Tetapi yang menyelesaikan dan mencari solusi keinginan-keinginannya itu berasal dari Mbak Melia sendiri. Jadi bukan Ibu yang menyelesaikan masalah saya. Oh bukan, saya hanya membantu untuk Mbak Melia menyelesaikan masalahnya. Gitu. Kalau sendiri kan mungkin agak itu ya berat gitu ya, karena nggak tahu harus bagaimana itu. Sebenarnya ada keinginan tapi tidak tahu kan seperti itu. Nah adanya konseling ini supaya mengetahui keinginannya akhirnya bisa terselesaikan dengan bantuan konselor. Apakah sudah paham? Sudah sedikit, soalnya saya kira itu yang menyelesaikan masalah saya nanti Ibu. Soalnya biasanya kan teman-teman saya kalau curhat sama teman saya tuh dikasih kamu udah boleh seperti ini jadi kan saya tahu langsung. Oh memang Mbak Melia, curhat dengan konseling ini berbeda karena curhat kan hanya mendengarkan, terus teman itu bisa langsung memberikan saran walaupun terkadang tidak sesuai gitu loh dengan Mbak Melia seperti itu atau dengan masalahnya seperti itu. Tapi di konseling ini Mbak Melia bercerita, saya mendengarkan, juga ada tahap-tahapannya, ada norma-normanya, terus tadi asas gitu yang ada, terus akhirnya kita bisa menyelesaikan masalahnya seperti itu. Berarti di dalam konseling itu ada asasnya? Iya. Asasnya ini yang pertama adalah asas kesukarelaan nih, di mana Mbak Melia ini sudah datang dengan sukarela tanpa paksaan, sudah meluangkan waktu nih, datang kemari untuk menyelesaikan masalahnya seperti itu. Jadi Mbak Melia sudah menjalankan asas yang pertama loh. Terus yang kedua ini asas keterbukaan, di mana Mbak Melia kan sudah datang kemari dengan sukarela. Berarti sudah siap dong membuka diri, terbuka dengan saya, menceritakan hal yang ingin diutarakan kepada saya gitu. Dan tapi Bu kan nanti kan saya cerita ya. ya, Nanti kalau menurut saya ini kan wajar yang saya malu saya diketahui oleh ayah saya ya. ya. Terus bagaimana? Oh tenang, karena di sini ada asas yang selanjutnya yaitu asas kerahasiaan. Itu dimana asas kerahasiaan
ini hanya Mbak Melia dan saya yang tahu, dan jika ada orang lain yang tahu adalah sepengetahuan dari Mbak Melia, seperti itu. Jadi tidak perlu khawatir, Mbak Melia juga bisa terbuka, karena jika Mbak Melia terbuka, konseling ini akan berjalan lancar. Jadi dijamin ya Bu, nggak akan tahu tanpa Ya. hasil izin saya. Ya benar sekali, dijamin pasti. Oke, kita masuk ke tahap yang pertama, yaitu bagaimana perasaan Mbak Melia ini, apa yang Mbak Melia ingin utarakan kepada saya, ingin menceritakan. Kan begini ya Bu, saya kesini kan ada apa-apa mestinya kan. Jadi perasaan saya gimana Bu, saya itu sedih karena saya itu merasa bahwa ayah saya itu nggak peduli sama saya, dia nggak perhatian, dia nggak sayang sama saya, kasih sayangnya itu nggak ada buat saya Bu. Gimana ya Bu ceritanya? Kayak saya itu nggak bisa berbicara sama ayah saya, ngomong berdua itu nggak bisa. Padahal saya kan juga pengen jadi kayak anak yang lain untuk bisa ngomong sama ayahnya gitu. Jadi Mbak Melia ini sedih karena tidak bisa berbicara berdua dengan ayahnya seperti teman-temannya Mbak Melia sendiri gitu ya. Ya bukan hanya berdua sih Bu, maksud saya itu sama keluarga juga. Ya gimana ya, kayak ayah saya itu saya pengen kayak ayah-ayah orang lain gitu loh Bu. Kan mereka kan biasanya kumpul sekeluarga gitu, tapi kok ayah saya kok enggak ya, kok saya kok merasa saya ada ayah tapi ayah saya kok kayak nggak ada. Gimana ya ceritanya Bu? Oh begitu ya. Mbak Melia ini apakah juga tidak dekat dengan ibunya? Ya dekat hanya sekedarnya aja sih Bu, ya biasa. Kalau sama ayah baru nggak dekat ya. Nggak dekat sama sekali. Oke. Terus kalau melihat teman-temannya Mbak Melia ini sendiri, bagaimana kedekatannya dengan ayahnya? Kalau teman-teman saya sih kayaknya dekat ya, soalnya saya hanya melihat dari posisi di mana mereka itu saat di kampus itu dia teleponan, terus mereka cerita-cerita ayahnya kayak dekat banget sama ayahnya, tapi untuk tahu sendiri saya belum pernah. Oke. Terus Mbak Melia ini sudah pernah berbicara nggak dengan ayahnya gitu? Sudah pernah. Terus bagaimana responnya atau tidak dekatnya itu seperti apa gitu? Responnya hanya diam aja Bu. Ketika saya ngomong, saya tanya itu respon ayah saya itu diam. Makanya saya itu takut untuk ngomong sama ayah saya itu, soalnya ayah saya diam. Takutnya ini takut yang seperti apa Mbak Melia? Apakah takut digituin atau ayahnya seperti apa kok bisa takut gitu loh sama ayahnya? Nggak tahu ya takutnya seperti apa, tapi saya untuk ketika saya ingin ngomong itu nggak keluar Bu, takut aja, nggak berani. Kalau saya simpulkan ini, apakah ketakutan Mbak Melia ini takut pada respon dari ayahnya, apakah betul? Iya Bu, benar sekali. Soalnya setiap saya ngomong itu hanya didengarkan aja. Iya, tidak membalas tidak merespon saya gitu, hanya didengarkan saja. Gitu. Terus dari sini apakah Mbak Melia ini merasa bahwa jika tidak didengarkan sama ayahnya itu jadi merasa takut gitu? Ya iya Bu, saya nggak berani. Soalnya saya gimana ya Bu, untuk saya ngomong lagi tuh udah nggak mau. Soalnya saya tahu responnya pasti akan seperti itu Bu. Ya gitu, jadi saya nggak mau. Oh, terus jadi ini ya masalahnya ya dari kalau saya lihat ini. Terus Mbak Melia ini keinginannya melakukan konseling pada siang hari ini keinginannya tujuannya itu agar bagaimana gitu?
Ya saya sih berharap supaya saya nggak takut lagi untuk ngomong, karena ya saya kan nggak mau dia duluan gitu sama ayah saya pengen kayak ayah sama anak lah intinya. Gimana sih orang lain ayah sama anaknya kan gitu. Jadi keinginan Mbak Melia itu agar Mbak Melia tidak takut lagi, bisa merasakan bagaimana ayah dan anak, perhatiannya ayah tidak cukup lagi seperti itu ya. Tapi Mbak Melia takut dengan ayahnya seperti itu. Takut saya. Oke. Apa yang membuktikan bahwa selalu respon ayah itu bakal diam, cuek seperti itu? Soalnya saya beberapa kali udah seperti itu, memang seperti itu Bu. Sudah berapa kali mencoba berbicara dengan ayah? Nggak tahu ya Bu, tapi selama saya berbicara itu responnya seperti itu. Selama saya berbicara sama ayah saya, pasti responnya seperti itu. Kalau berbicaranya itu berbicara tentang apa Mbak Melia? Ya sedikit sih, cuma tanya-tanya sedikit aja. Saya ngomong udah gitu. Kalau saya lihat di sini, Mbak Melia kan udah lama nih sama orang tua, sama ayah ini. Terus tapi Mbak Melia merasakan adanya ketakutan pada ayah, ketakutan responnya ayah seperti itu. Nah, tapi di sini Mbak Melia itu mencoba untuk mendekati atau berbicara dengan ayah seperti itu, tapi responnya cuek gitu kan. Di sini apakah dengan begitu Mbak Melia itu bisa dekat gitu dengan ayah? Tidak dekat ya. Gitu. Apakah Mbak Melia kalau misalnya ada kesempatan nih buat ngomong sama ayah, apa yang ingin Mbak Melia katakan? Ya saya pengen ayah saya ngerti apa yang saya inginkan itu kan, ngerti perasaan saya. Saya pengen ayah saya itu kayak ya ngajak ngomong saya lah Bu, ngajak ngomong adik-adik saya, keluarga saya, kita duduk bersama, bercanda seperti itu. Apakah Mbak Melia sudah pernah mengerti ayahnya seperti apa, mengapa ayahnya menjadi seperti itu, kayak gitu? Nggak tahu ya. Jadi di sini Mbak Melia ingin dimengerti oleh ayahnya, tetapi Mbak Melia belum mengerti ayahnya itu keadaannya seperti apa, seperti itu ya. Iya. Oke, gimana ini? Mbak Melia sebegitu takutnya kah dengan ayahnya? Bukan takut sama ayah saya sih sebenarnya, tapi nggak tahu ya ketakutan saya ini takut responnya apa takut kenapa? Soalnya saya tuh nggak bisa gitu loh langsung ngomong gitu. Untuk ngomong itu butuh keberanian yang sangat besar Bu untuk ngomong sama ayah saya itu. Jadi gini ya Mbak Melia, Mbak Melia kan ingin gitu, sangat ingin untuk menyelesaikan masalah seperti ini gitu. Tapi Mbak Melia tidak mencoba gitu, sudah mencoba, tetapi tadi dengan ketakutan dengan responnya itu kan hanya 1 kali 2 kali, kan kita kan juga tidak tahu kan bagaimana respon selanjutnya, apakah benar gitu responnya akan selalu seperti itu, kan kita tidak tahu ya gitu. Apalagi tadi Mbak Melia sudah bilang kalau 1 kali 2 kali itu responnya kayak gitu, Mbak Melia sudah pernah mencoba lagi kan belum, seperti itu kan. Di sini Mbak Melia menuntut untuk ayahnya selalu ingin pengertian dengan Mbak Melia, kan seperti itu kan. Tetapi kan di sini tidak bisa lah menyamakan gitu orang tua Mbak Melia dengan orang tua teman-teman yang lain, kan pasti beda bagaimana responnya mereka seperti itu. Ayahnya Mbak Melia kan Mbak Melia juga sudah tinggal lama ya dengan ayah. Apakah ayahnya itu memang seperti itu? Ya sama keluarganya emang seperti itu sih yang saya tahu, emang seperti itu sih. Iya benar kan, berarti kan memang ayahnya seperti itu kan. Tapi
mengerti gitu Mbak Melia. Jadi di sini kan perlu ya kita harus tahu dulu bagaimana nanti responnya ayahnya, seperti apakah selalu seperti itu atau belum, kan Mbak Melia juga nggak tahu ya. Iya ya Bu. Gitu. Jadi ini bagaimana ini Mbak Melia? Iya, saya pikir juga seperti itu ya Bu. Soalnya kan iya, sekarang saya coba itu emang respon ayah saya itu cuek begitu, tapi kan nanti kedepannya kan belum tentu ayah saya seperti itu sih Bu. Apalagi ayah saya kan emang orangnya seperti itu sih. Tapi saya ayah selalu menurut ayah saya supaya ayah saya ngerti saya, tapi saya nggak ngerti ayah saya. Dari sini nih, berarti ini kayaknya ada yang udah lurus ya. Sepertinya menurut Mbak Melia ini apa nih yang udah lurus sepertinya ini? Pikiran saya sih Bu, pikiran saya udah agak terbuka, udah mikir gimana ya, kok saya selalu menuntut ayah saya, sedangkan ayah saya kan orangnya emang seperti itu gitu loh. Iya, oke, baiklah. Kalau saya Mbak Melia merasa ya kayaknya yang udah lurus ini pikirannya. Kalau menurut saya memang benar. Ya di sini kalau pemikiran-pemikiran yang kayak seperti tuntutan, seperti itu kan pemikiran irasional ya Mbak Melia, pemikiran yang tidak logis lah. Kita menuntut tetapi kita tidak mengerti, kita ingin dimengerti tapi kita tidak mengerti orang lain, kan seperti itu kan tidak logis. Perasaan-perasaan terus ketakutannya Mbak Melia dengan responnya ayahnya itu kan juga tidak selamanya setiap respon kan seperti itu gitu. Memang mungkin keadaannya pada saat itu responnya bisa seperti itu, tapi di keadaan yang lain kan belum tentu seperti Yang lain mungkin ayah saya nggak seperti itu. iya gitu. Memang ya, memang sulit sekali untuk memahami gitu, tetapi kan di sini sudah jelas ya Mbak Melia gitu. Terus ketakutannya nih, soal ketakutannya Mbak Melia dengan respon ayahnya ini bisa juga diganti, mungkin itu bukan ketakutan ya, tetapi mungkin rasa sedih aja, sedihnya Mbak Melia ini. Apakah Mbak Melia kan tadi merasa sedih kan pada awal-awal tadi berkata, saya sedih Bu, saya tidak bisa dekat dengan ayah. Sebenarnya ini kalau saya lihat ini bukan ketakutan ya Mbak Melia, tapi rasa sedihnya Mbak Melia tidak bisa dekat dengan ayah seperti itu. Akhirnya ingin memulai. Nah, ingin memulainya itu yang membuat takut. Nah, takutnya ini sebenarnya hanya takut aja, tetapi karena Mbak Melia selalu nggak berani seperti itu, akhirnya menjadi ketakutan. Kalau ketakutan ini sudah berlebih dan itu nggak baik ya, jadi negatif seperti itu. Jadi selama ini yang membuat saya takut itu pikiran saya sendiri. Iya, pikirannya Mbak Melia sendiri ini yang membuat takut. Jika Mbak Melia coba diganti dengan berani, ayo coba bilang sama ayah kalau sedih, terus itu kan masih wajar ya, sedih karena nggak dekat. Tapi kan kalau sampai ketakutan kan itu juga udah kelewatan seperti itu. Apa yang ditakutkan dari ayah gitu? Ayah bukan singa seperti itu yang harus ditakuti gitu kan ya Mbak Melia. Oke, baiklah. Terus ini apa nih yang sudah Mbak Melia rasakan nih sekarang? Saya agak lega sih Bu, soalnya saya iya ya, pikiran saya sendiri yang membuat saya takut. Seharusnya saya menanamkan pada diri saya untuk berani, padahal ayah saya kan bukan orang lain gitu loh Bu. Ayah saya itu, kenapa saya harus takut gitu loh? Mungkin yang membuat saya takut itu sedih itu tadi ya Bu. Iya. Memulainya bagaimana itu saya nggak tahu, mungkin itu sih. Senang sih, sekarang udah agak lega sih bisa cerita sama ibu dan ibu sudah bisa membantu lah, setidaknya membantu sedikit membuka pikiran saya. Oke, dari sini Mbak Melia sudah mengungkapkan perasaan Mbak Melia. Untuk tindak lanjutnya ini apa yang Mbak Melia ingin lakukan seperti itu? Ya saya mau mencoba sih Bu. Yang pertama ya menanamkan pada diri saya itu
tadi saya harus berani, itu ayah saya sendiri bukan orang lain. Yang kedua mungkin ya saya coba lebih berbicara sedikit-sedikit lah, sesuatu hal yang sederhana saya akan coba itu. Oke, sudah benar Mbak Melia. Sudah memiliki pemikiran yang rasional, tetapi jika tidak dilaksanakan juga itu sangat membebani juga ya. Bisa jadi pemikiran irasionalnya itu datang lagi. Ya, saya berharapnya Mbak Melia bisa melaksanakan, itu juga bisa menanamkan dalam diri seperti tadi yang Mbak Melia katakan, berani seperti itu, karena sebagai anak juga berbicara dengan orang tua, menunjukkan kasih sayang juga diperlukan kan. Iya, tapi juga kita harus menerima orang tua kita. Bagaimanapun itu juga orang tua kita. Mereka punya dunia sendiri yang bersih. Iya, itu kan kita juga tidak tahu ya tadi dia ayahnya seperti apa. Mungkin saling rindu mungkin gitu ya. Oke. Baiklah, sudah mau ada yang ditanyakan? Untuk saat ini nggak ada sih. Tapi nanti kalau saya bisa balik ke sini lagi. Oh, tentu bisa. Oke. Kita akhiri ya.